mendengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas di sini. Obrolan komunitas. Terima kasih pendengar, kebersamaan kita Palembang malam ini berlanjut dengan obrolan seputar dunia komunitas. Nah, komunitas malam hari ini yang tadi seperti saya informasikan sebelumnya dari dunia teater akan berbincang-bincang bagaimana perkembangannya dan juga seluk-beluk yang ada di dalam dunia teater itu sendiri ya, karena luas sekali kalau berbicara mengenai ilmu teater. Pekan lalu ini saya sempat bincang-bincang kan, mungkin pendengar juga masih ingat. Kalau yang namanya teater ketika saya tanyakan itu puncak dari komunikasi, ternyata diamini sama Kak Yos gitu ya. Malam hari ini dengan narasumber yang sama ya, ada abang tersayang kita. Ini sudah bersiap-siap untuk berbincang-bincang dan juga pendengar Anda juga bisa saksikan siaran kami secara langsung live YouTube ya. Ketik Pro 1 Palembang atau juga bisa mendengarkan RRI Digital dimanapun Anda berada ya. Baik, langsung saja dulu kita sapa. Ini mana ini gambar Kak Yus? Wah ini mantep ini. Kelihatan ganteng ya? Oh kelihatan ganteng dong. Awet muda. Awet muda. Kalau awet muda berarti sudah Sudah hampir tua. Gak mau tidak diperjelas sudah tuanya hampir. Itu yang saya suka dari Kak Yus, karena Kak Yus ini menolak tua loh dengar. Oke. Bukan menolak lupa. Bukan menolak lupa tapi menolak tua. Nah tapi dalam rangkaian menolak tua itu ya salah satunya tadi tetap menggeluti dunia teater dengan berbagai peran. Ya siapa sangka ternyata seorang Abang Yos ini aliasnya banyak sekali sebenarnya ya. Dan selain Abang Yos kita ada juga ini Bang Dayat. Selamat malam Bang Dayat. Selamat malam. Wih. Wah, mantap banget ya. harus kayak gitu Bang Dayat. Siap. Ini mungkin kok seperti itu Bang Dayat ya. Ini karena kita memang ternyata dunia teater ini bukan hanya sekedar dunia tampilan secara fisik bisa didengar, tapi juga bisa memicu emosi melalui suara. Nah kalau sekarang kan lagi banyak sekali nih ya Kak Yos ya, dunia voice over lagi istilahnya lagi mengguncang Palembang kalau saya. Voice gitu, mengguncang. Ya, betul banget. Itu menggoyang. Menggoyang Palembang seperti itu. Dan memang harus kita mulai goyang gitu. Betul. Nah, harus jadi wajib. teater ini salah satu dari dikatakan Kak Yos ini salah satunya adalah cabangnya ya, termasuk tadi audio pun bisa kita masuki seni teater dengan memicu emosi dari para pendengar kita seakan-akan ikut terbawa suasana. Nah, kalau misalkan untuk tampilan secara visual kita sudah tahu mungkin untuk gambarannya hampir sama perspektif ataupun juga pandangan sudut pandang orang ya. Karena apa yang kita lihat itulah apa yang kita dapat. Sementara secara audio ini kan macam-macam. Orang interpretasinya beda-beda. Satu orang, saya, Bang Yos, Bang Dayat, ketika mendengarkan satu cerita akan memiliki interpretasi yang berbeda-beda ya. Walaupun ceritanya sama. Benar banget ya. Jadi ini sebenarnya lebih sulit atau lebih gampang, Kak Yos? Ya tergantung kita punya kekuatan di mana gitu loh. Bisa lebih sulit, bisa lebih gampang gitu loh. Tapi yang pasti gini, yang penting kita paham dulu isinya dulu gitu loh. Karena ada yang lebih penting dari itu gitu. Tidak semua orang itu mempunyai kesempurnaan loh Kak. Sangat betul tuh. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Nah, yang jelas gini loh, manusia itu kan kita ada yang namanya tunanetra gitu loh. Iya betul. Tunanetra itu wajib dia mendapatkan hak untuk berimajinasi, menikmati dengan cara dia gitu loh. Betul. Dia tidak bisa melihat loh apa yang kita tampilkan secara visual. Dan segmen ini kita masuk gitu loh. Ini pasar Kak. Pasar baru yang harus digarap dengan lebih serius lagi gitu. Dan memang harus ada. Dan harus ada gitu loh. Mungkin dulu kita sempat bermain dengan emosional, gebrak-gebrak meja. Betul. Masih ingat gak? Dulu kita kalau ada siaran bola kaki, ada siaran bulu tangkis lagi jago-jagonya zaman itu kan,
Iya, iya. Itu pembawa acaranya kita yang nonton gini-gini gitu loh. Gemes gitu ya. Iya, Kita ikutan gemes banget dan iya. pukul-pukul meja gitu loh. Padahal kita cuman mendengarkan audio dari pembawa acaranya gitu loh. Sampai segitu gitu. Bola dibawa ke kiri, bola dibawa ke kanan. Gila itu. Nah, bisa nggak kita seperti itu? Betul. Itu yang namanya tadi memicu emosional. Nah, memicu emosional gitu loh. Oke, jadi kayu sendiri untuk dalam seni teater berhubungan dengan suara pasti ini perlu pengajaran ya. Betul, betul banget gitu. Termasuk juga satu lagi narasumber kita ada Bang Dayat. Ije. Bang Dayat ini salah. Jadi kalau misalkan ada acara anak-anak asuhan Bukasur ya. Kalau acara menggambar asuhan Pak Tino Sidin, ya, Teater Palembang asuhan Kak Yos. Masya Allah. Amin, 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 amin ya. Jadi anak asuh Anak asuh. Gitu. Pakai hak Bang. Dia Anak menuntut asuh, tuntutannya anak banyak asuh. gitu loh. Gawat ini. wadidaw. Itu. Jadi oke, saya tanya dikit nih Bang Dayat sebelum sama Bang Yos juga boleh langsung tanya nanti Siap, juga. nggak apa-apa. Kita ngobrol aja Ngobrol malam ini. santai aja, Oke, kan? ngobrol santai. Jadi kalau Bang Dayat sendiri ini sedang menggeluti dunia pengisi suara lah. Ya pengisi suara Indonesianya kalau bahasa kerennya itu voice over gitu ya. Itu dimulai kapan itu, Bang Dayat? Kalau terjun langsung Oke Bang Yos. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, lanjut. Bercanda Bang Dayat. Nanti pada akhirnya akan natural dengan sendirinya Oke, gitu loh. lanjut Bang. baru dua kata bang. Siap. Kalau terjun langsung sih baru beberapa bulan ini sih bang. Siap, siap. Baru beberapa bulan. Tapi kalau untuk menghayal, belajar cari tahu sudah lama. Sudah. Jadi memang ini sebenarnya adalah passion nih dari Bang Dayat Kalau sendiri ya. fashion sebenarnya masih baru pembelajaran. Tapi tertariknya sudah lama. Tertarik sudah lama, apalagi kan sering nonton TV kan banyak tuh iklan-iklan yang talent-talent yang KFC, Itu. suara-suara tipe-tipe vokal suara yang unik lah. Nah, itu kan kalau misal dipikir-pikir karakter vokal yang keren lah. Betul. Karakter vokal yang keren. Sempat mikir sih bisa atau enggak berkecimpung di dunia ini. Di dalam pengisi suara Dalam ya? pengisi suara. Belajar, cari, ya adalah payungnya akhirnya. Ada wadahnya gitu ya. Tempat untuk lebih memperdalam dunia VO ini. Oke. Tapi memang kalau dari VO sendiri sebenarnya cakupannya juga luas ya Kak Yos ya. Luas Termasuk banget juga itu, yang luas banget. digeluti kalau dari untuk Bang Dayat sendiri yang digeluti yang seperti apa itu VO-nya? Kalau aku sih lebih tertarik yang kayak dunia peran ini sih bang. Berakting seperti berakting itu. karena kan aku itu pintar ya. pesandiwara bang. Gila. Hati-hati dengan wajah-wajah yang penuh Wajah tuh wajah ya itu. wajah penuh tipuan ini. Tipe muslihat itu ya. Tipe muslihat. Iya, ya. Jadi memang lebih kalau misalkan untuk yang monolog kan satu orang ya Kak Yos ya. Itu pun juga termasuk teater sebenarnya ya. Termasuk teater. Jadi monolog itu ada beberapa karakter yang dihimpun menjadi sebuah cerita yang dimainkan oleh salah satu orang gitu loh. Dia bisa sebagai seorang ayah, protagonis, seorang ibu juga. Kadang-kadang monolog itu tidak kurang dari 3 karakter tokoh yang diperankan itu di monolog gitu loh. Oke. Makanya ada kawan-kawan kita yang jago-jago mendongeng juga itu monolog juga seperti Dan itu. itu pun termasuk teater. Dan ya? bagian dari itu gitu loh. Oke, ya. Jadi memang bisa dikatakan betul apa yang disampaikan oleh Bang Yos yang minggu kemarin ya. Kalau yang istilahnya ilmu komunikasi itu puncaknya teater bisa dikatakan ya. Teater gitu. Jadi betul ketika kita masuk ke dalam sebuah teater kita akan mendapatkan manfaatnya gitu loh. Oke. Tidak waktu belajar nanti kurun waktu 5-6 tahun ke depan kita akan tahu ternyata saya mendapatkan ilmu teater ini ekstrakurikuler kalau anak sekolah bilang kira-kira seperti itu manfaatnya pada saat gitu loh. Betul. Jadi misal salah satu manfaat kita agak nyimpang sedikit pada waktu kita diwawancari untuk kerja gitu loh. Ketika dia orang teater beda banget loh dengan orang-orang biasa pada saat interview. Kalau Bang Dayat sendiri sudah berapa lama ini? Lebih aktif. Lebih aktif ya. Itu termasuk Bang Dayat sendiri merasakannya gitu ya. Iya.
Bukan kebanyakan minum gula ya. Bisa sebenarnya. Kalau aku sih emang lebih kalau menurut penilaian beberapa teman dekat, memang tipe-tipe karakter yang Apa itu? apa ya? Kayak centil kayak itulah. Oh, Centil. centil dalam yang seperti Karakter Iya. khusus ya. Iya, Iya, apa iya. ya? tapi tidak sesuai dengan wajah loh Makanya- Bang. makanya, Centil Bang. dan wajah itu harus Wajahnya serem banget. beriringan gitu. Makanya Bang, waktu dapat Casting, ya? waktu dapat nilai dari teman dekat itu, ah. sempat mikir, bengong, centil. Karena aku kan ngerasanya kan aku nih kalau asik kan pendiam Bang. Ya. Pendiam, pemalu. Benar, pendiam, pemalu. Iya benar. Kan kita tuh kan biasanya kan lebih komunikatif dengan mereka yang benar-benar sudah benar-benar akrab lah kayak itu kan. Iya. Tapi betul. untuk beberapa teman yang kayak baru kenal justru Tidak. bohong. Tidak menyangka seperti itu Tidak seorang menyangka. Bang Dayat ya. Makanya kan dari penilaian itu kan kayaknya Tuh. untuk pembuktian apakah benar penilaian itu harusnya disalurkan ke arah yang lebih positif. Ya. Jadi memang istilahnya apa yang diperlihatkan itu belum tentu gitu ya. Belum tentu asli gitu. belum Betul, tentu apa asli. yang diperlihatkan itu pun belum tentu sesuai dengan realitanya. Tapi gitu lama-lama ya. kepikiran Bang. Kenapa tuh? Lama-lama kepikirannya kan dapat penilaian kayak itu kan jadi kita mikir. Malah sempat tanya ke yang di rumah kan, ini. Yang aku kaget malah emang iya. Apa ya? Centilan kayak itulah. Ya, karakter gitu. Apa ya? artinya- Apa ya? Mungkin kalau untuk laki-laki ya Bang Yos. apa ya? Tidak, Kalau centil saya rasanya kira ini agak-agak persoalannya gimana ya? bukan itu. Itu kan artinya di dalam diri manusia itu ada rasa tanggung jawab gitu loh. Ya. Tanggung jawab itu akan terbangun dengan sendirinya. Makanya orang-orang seperti Kak Dayat ini ketika dia casting banyaklah gagalnya loh. Banyak gimana Pak? Banyaklah gagalnya. Oh, karena apa itu Kak Yos? Persoalan dia satu, kenapa dia banyaklah gagalnya? Di dalam misalnya kita disuruh apa namanya memperagakan sesuatu. Saya yakin Kak Dayat tidak akan sampai gitu loh. Tapi ketika Natural. ketika apa namanya Suruh ini menjadi diri sendiri. sudah ya. dia kau jadi karakter ini, kau main ini, tokoh dia bisa bawakan. Oh gitu ya Bang. Dan Bang Dayat seperti yang kita bilang minggu kemarin, Bang Dayat ketika harus disuruh menjadi Bang Dayat sendiri itu tidak akan bisa. Tidak bisa. Karakter gitu loh. Justru jujur aku sendiri bingung Bang. Kenapa seperti ini? Iya. Dan aku sebenarnya seperti apa? Sama seperti yang disampaikan sama Bang Kayos ketika saya ya Bang Dayat ya. Coba si Haris nih, coba acting jadi penyiar. Gak bisa. Gak bisa, malah aneh. Tapi kalau disuruh jadi penyiar, ya seperti inilah gitu. Makanya kita udah bilang tadi itu kan natural gitu loh. Untuk mencapai seperti itu kita harus jadi gitu loh. Menjadi sesuatu yang kita inginkan, tokoh yang kita inginkan. Jangan memerankan sesuatu gitu loh. Jadi memang harus Memang mendalami masuk ya. mendalam ya. seperti itu. Tapi yang saya pengen sampaikan dunia voice over ini, Pengisi suara. pengisi suara ini akan menjadi sesuatu yang besar di tempat kita gitu loh. Betul. Halo kawan-kawan teater gitu kan bisa seperti itu. Kenapa? Iya, Ini ada tempat baru loh. Ini ada proyek besar baru. Jadi jangan kita bermain dengan alasan-alasan lain. Oh, tidak ada tempat, tidak ada ini. Betul. Ini dengan cara yang lebih mudah dan lebih gampang untuk dikenal, untuk naik ke permukaan. ada prosesnya gitu. Dan kita harus berani masuk ke lingkaran itu gitu loh. Betul. Ketika kita tidak berani masuk ke lingkaran itu, wah, kita sendiri yang rugi gitu. Betul. DNA, ini kan DNA. Proyek DNA besar loh. Iya. Bukan proyek kecil loh, 900 episode itu. Besar sekali Besar banget gitu loh. Jangan main-main gitu Dan loh. proyek pertama di Palembang. Dan proyek betul, pertama ya. di Palembang gitu loh. Kalau Bang Dayat sendiri nih Bang Dayat, mungkin jadi proyek pertamanya ya Bang Dayat Iya, ya. benar. Pasti istilahnya kan tadi sama Bang Yus kan harus ada kualifikasinya, Ya, kualifikasi tetap kita kualifikasi bangun. case gitu ya. Itu dalam pengajarannya sendiri apakah sulit atau gimana itu Bang Dayat? Dikatakan sulit, kayaknya tidak terlalu Bang. Dikatakan mudah juga, tidak juga mudah. Jadi susah, sulit,
Susah. Jadi memang tergantung ya Bang. Karena mungkin selama ini ya jujur saja sebelum juga hampir sama seperti Bang Dayat ketika saya melihat cuma segitu dong. Benar. Cuma Apalagi kan ngomong. apalagi kan kita yang enggak begitu paham tentang artikulasi, intonasi Betul. sama Oh diajarin sama alur Kak Yos itu. cerita. Kalau diajarin sih Sharing lah bahasa. ya Oh, lebih sharing, ya. Kalau kan Bang Yos kan bukan tipikal yang mau dikatakan guru itu loh. Dia nggak mau tua. Ya, itu. Bukan menolak Dia tua tidak tapi mau- tidak mau bukan menolak digurui. tua tapi tidak mau dikatakan Guru. tua dan guru. Betul. Guru tua. Dia apa namanya kalau dalam acara itu sahabat Yos. Ya, keren banget Sahabat itu. Bang Yos, benar-benar. Sahabat Bang Yos. Gila, lebih menjual itu namanya itu. gila bener ini. Sama lah saya juga udah ketularan nih sama Bang Yos ini. Cuma kurang waktunya kurang banyak untuk lebih intens jadi Ya. belum terserap 100%. Nah sebelumnya nih sebelum gabung dalam dunia teaternya bersama Bang Yos ini ya Bang Dayat ya. Apakah Bang Dayat juga tahu kalau di Palembang ternyata ada teaternya atau gimana nih Bang Dayat? Kalau untuk kayak apa ya wadah ya wadah. untuk yang wadah teater baru tahu ini Bang. Baru tahu ini Baru ternyata. tahu ini, tapi Dan kan mungkin juga bertemu Bang Yos pada saat ini juga ya. Benar. Iya, Baru iya. tahu ini. Makanya kan begitu tahu ada wadah yang mau menaungi teater-teater, ya pengen buka omongan untuk Bang, ajak aku lah Bang. Cuma kan kita baru kenal. Betul. Takutnya kan Alah aja gitu. anak-anak kemarin sore. Iya. Baru juga kenal so akrab loh. Iya. Jadi kalau Bang Dayat anak kemarin sore Bang Yos apa anak senja. Ada siang kemarin. Baru kenal kemarin sore. Anak senja. Sudah berani pinjam 100. Tapi manfaatnya sendiri nih kan istilahnya walaupun istilahnya belum berlangsung lama. Ya, betul. Pasti ada step-step yang didapatkan istilahnya manfaat-manfaatnya itu ya Bang Dayat. Pasti Ya. malahan sering malam-malam kita kan ada kayak proyek juga Bang, proyek di katakanlah ya manajemen juga lah sudah berdiri dari sejak 2001 Taman Langit Manajemen. Oh itu apa Taman ya? Langit Manajemen itu kan kita Iya. punya beberapa talent tapi lebih ke rohani, Oh, lebih ke gitu. nasyid musik-musik Islami. Yang lebih betul. Talent-talent situ. Jadi ikut ini mereka kan yang punya manajemen kan dia sering buat kayak Malam iklan-iklan. kalau iklan. Iklan-iklan. Iya, Nah, iya, cuma kan iya, iya. jadi sejak ikut ini mulai coba-coba kan pakai HP rekam isi suara. Mulai Ya, ada betul. kepercayaan Mulai dirinya ada meningkat kepercayaan ya. diri. Iya, iya. Kalau dulu sering dengar suara sendiri di HP, malu kadang. Terkadang malu. Ya artinya gini loh, Apa itu jadi? karena persoalannya kan ketidaktahuan. Sama dengan kayak kita nge-MC loh Kak. Betul. Dulu loh, Aha. MC itu harus suara bagus gitu. Benar. Itu dulu loh. Benar. Itu dulu. Ternyata tidak seperti itu sekarang gitu loh. Termasuk juga yang pengisi suara. Iya betul. suara. Yang Tidak semuanya harus merdu, penyiar itu. Ternyata Bukan lebih ke merdu sih. Suaranya enak, Iya. suaranya bagus ya. artinya suaranya itu berkesesuaian dengan apa yang dibutuhkan. Aha, ya. MC untuk tertentu bahwa ketika dia memandu acara dia yang diperlukan itu bukan suaranya yang bagusnya, tapi bagaimana dia menguasai arena itu sendiri. Bagaimana dia menguasai panggung ya. Dan itu menguasai panggung itu hanya orang-orang teater yang mampu loh. Betul. Kapan dia saat bicara, kapan dia akan mempermainkan suaranya, kapan dia akan diam gitu loh. Dan itu kekuatan teatral yang punya ketika MC. Banyak MC itu yang berarti dia orang-orang berasal dari teater gitu. Serius. Tapi kalau yang formal, suaranya cerita. berdiri bagus, dia pakai suara para hadirin sekalian. Sudah palsu-palsuan gitu loh. Iya. Istilahnya memang dia istilahnya membentuk satu karakter yang bukan Iya. dirinya gitu. Tapi ya. ketika yang entertain murni MC itu banyak kawan-kawan kita sebenarnya yang sudah berhasil gitu loh. Tapi sebenarnya kalau untuk sebagai profesi MC baiknya dibawakan secara natural atau harus dibuat-buat. Harus dibuat-buat. Segmennya, kita segmennya dulu. Dibuat-buat bukan dalam artian ini ya Bang Dayat ya, bukan dalam artian istilahnya ngeselin ya, tapi istilahnya iya, disesuaikan dengan pengen terdengar menarik. betul. Tergantung segmennya. Oh gitu. Pasar kita apa, audien kita apa gitu loh. Oh audien kita ternyata ini orang-orang, kita formal upacara, memang harus pakai suara yang pasar kita adalah anak-anak acara ulang tahun, beda lagi dong.
Oh pasar kita apa wedding, oh lain lagi gitu loh. Oke, jadi Beda memang banget istilahnya gitu ada yang namanya sama kalau kayak radio itu air personality ya, Iya, Kak Yos ya. Jadi istilahnya MC pun ada personality yang harus dibawakan Ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan ya. Oke cerita MC jadi. Tapi kan memang bagian dari itu loh. Ya, karena soal suara yang kita bahas gitu loh. Betul, termasuk juga kalau sekarang penyiar atau pengisi suara tadi harus suara merdu. Kenapa tidak menjadi hal kewajiban untuk memiliki suara spesifik, Kak? Enggak juga gitu. Iya. Karena dalam sebuah kehidupan suaranya tidak merdu semua loh. Benar. Sebenarnya betul. Toko setuju, itu ada setuju. toko bebek, ada toko ayam, ada toko segala macam gitu loh. Bahkan angin pun bersuara. Bahkan angin pun bersuara gitu loh. Iya. Jadi tidak siapapun bisa masuk ke dalam dunia voice over ini gitu loh. Dengan catatan itu tadi gitu. Dia paham isi ceritanya, dia mau belajar itu dulu gitu aja. Bagaimana cara Ya. membawakannya? Karena sejujurnya kita kalau ngomong voice over itu lebih sulit loh dari acting. Karena emosinya bisa dikatakan meraba-meraba. Kalau saya tanya sama Bang Dayat, susah nggak pada saat Bang Dayat itu istilahnya rekaman tuh? Kalau untuk voice over di novel audio kemarin, Iya. justru kalau aku pribadi lebih rileks. Karena lebih rileks karena kan lebih cuma modal suara. Tidak harus dibuat-buat seperti itu ya. Beda kalau misal kita acting langsung kayak apa ya? Film itu. Nah, itu kan itu lebih menurut aku pribadi itu lebih sulit ketimbang VO. Karena kan apalagi kan yang paling apalagi kalau untuk aku pribadi yang paling sulit untuk diperankan itu acting marah, acting nangis. Apalagi kan kalau untuk yang nangis di bawah kalau misal live untuk tampil di TV itu kayak susah, Bang. Agak sulit ya memang Bang Yos ya. Memang betul-betul sebetulnya memang gini orang loh. teater yang sudah terbiasa. Yang gitu susah itu malah yang low profile loh Kak. Oh gitu. Menangis, marah, itu jelas loh karakternya. Aha. Dan itu sangat tidak susah gitu loh. Karena memang Karena itu memang dibangun dari dalam loh. dari dalam. Tapi kalau yang santai gitu loh. Berakting biasa, halo apa kabar cintaku, kasihku, sayangku. Pasti Kira-kira tetap gitu. jadinya dibuat-buat gitu ya. Iya gitu loh. Kenapa seperti itu ya Pak? Itu tadi. Makanya kayak kalau kita nonton apa namanya sinema dari luar, dia santai banget dia begitu. Nah betul. Kalau beberapa kali kita mungkin nonton ya Kak Dayat ya. Gitu loh. Ih, aktingnya nggak natural. Iya. Iya. Padahal memang harus tidak natural gitu loh. Iya. Harus dibuat indah gitu. Ih kamu. Justru Kira-kira seperti itu. justru Iya. dari obrolan ini malas buat makin penasaran, Bang. Karena kan kalau menurut Bang Yus kan justru Sama, kalau untuk saya itu juga, lebih gampang. Padahal sudah beberapa kali aku coba, ya nggak usah yang di studio untuk record lah. Latihan acting di rumah. Untuk nangis, marah, Sekarang gini. berat. Ya karena di teater itu ada namanya pelajaran meditasi Kak. Oh jadi memang meditasi itu banyak ya. melembutkan, dibangun ke dulu, rasanya dibangun, tisnya dibangun dulu, baru kita nyampe gitu loh. Memang ada tahapan-tahapan gitu loh. Kadang-kadang kawan-kawan teater kita ini kalau bisa dia belajar seminggu, belajar 1 hari itu pengen dapat semuanya Langsung gitu loh. jadi semua apa yang diinginkan gitu ya. Ya, kadang-kadang yang salah juga yang ngajarnya juga loh Kak. Kenapa? Yang ngajar itu kadang-kadang kurang pandai apa namanya, mengkreasi gitu loh. Misalnya kita belajar meditasi. Ya. Belajar meditasi itu satu loh, cuman tujuannya kan nggak ada lain kan, melembutkan hati kita, membangun rasa kita supaya lebih kuat lagi meditasi. Tapi kita kadang-kadang kan bisa melalui game, meditasi bisa duduk, meditasi bisa tidur, meditasi bisa pejam mata, dan kreasi-kreasi itu yang harus dibangun gitu loh. Dan nanti hasilnya hampir sama seperti Kak Yos ya. Sama. Ketika dikasih naskah langsung oh jadi. Jadi kira seperti Cepat itu banget gitu. ya? Dan kekuatan kita, feelingnya kita bangun. Oh langsung dapat gitu ya. Ya, nah makanya saya bilang tadi, Aha. kenapa voice over itu lebih sulit gitu loh. Jawabannya satu, voice over tuh ruang gerak aktingnya lemah loh Kak. Bagaimana kita harus berekspresi dengan Iya. cara hanya duduk Iya. ya gitu ya. Sedangkan ketika kita berakting kita lepas, wah apa yang terjadi kawan? Gitu. Apa ini? Kita apa ini? Dia tambah menggerakkan badan kakinya, wah lemah banget gitu loh. Makanya ketika orang-orang teater di The Voice dia harus berakting. Kayaknya saya tidak berbakat Kak Yos. Karena keduanya sama-sama sulit. Iya, karena tempatnya bukan di situ gitu, bagi-bagi gitu itu kan. Kalau dari Kak ini sendiri nih, Kak Dayat ini, istilahnya butuh waktu berapa lama untuk membaurkan diri dengan satu karakter?
Kalau dengar penjelasan dari Bang Yos, kayaknya lama Bang. Lama ya. Lama. Tapi suka loh saya apa yang disampaikan Kak Yos tadi itu Bang. Soalnya Kak Yos tadi bilang ya, kita dapat. Ternyata setelah dapat satu, loh ada lagi. Ya. Semakin diselami, ada Iya, lagi, terus, ada terus, lagi, benar, ada lagi, betul, ada betul lagi. banget gitu loh. Tapi kalau balik-balik ke yang meditasi tadi Bang, meditasi itu untuk pendalaman satu karakter atau meditasi untuk beberapa karakter? Jadi meditasi itu bukan fokus pada karakternya gitu loh. Jadi meditasi itu ada konsentrasi pada sebuah titik gitu loh. Jadi kita tidak terganggu dengan apapun. Oke. Apa yang kita meditasi? Mata bisa, hidung bisa, pendengaran bisa, fokus ya. Jadi fokus ke satu titik. Apa yang akan kita bangun? Misal kita, ini ini yang lemah kan? Beban ini adalah 20 kilo gitu loh. Itu meditasi, kekuatan ini yang dibangun. Itu harus dibangun dari dalam, nggak bisa dibuat-buat. Ini sama model sebenarnya alam bawah sadar ya. Ya, membangun alam bawah sadar. alam, Dari situ. membangun alam bawah sadar. Kalau kita dulu, Iya. ini agak mungkin salah pemanfaatan. Kita sampai bisa terbang loh Kak. Betul. Bisa terbang. Dan saya bisa berkunjung ke rumah Kak Haris loh dari rumah dengan meditasi. Bisa. Udah saya terbang, berjalan ke sana kemari dan melihat semuanya gitu loh. Berimajinasi. Berimajinasi. Dan itu sudah sampai gitu. Dan di agama yang itu kan sudah berlaku prinsip itu kan. Betul. Ada betul. itu. Oh saya pengen pulang ke Morenim. Saya bisa. Jadi memang istilahnya untuk ini loh Bang Daya. Jadi untuk menetapkan fokus biar Ya, fokus. kalau kita ngambil satu karakter tetap yang seperti itu ya. Ya. Tapi Kita mungkin nggak Bang, kalau misal kita tuh untuk di peran ini, untuk di satu peran kita mengkhususkan diri, aku mintanya di antagonis. Antagonis terus. Sebetulnya biarkan orang lain yang memberikan kamu peran dan jangan coba-coba kamu meminta peran gitu loh. Berarti memang Orang yang melihat loh. Jadi di Kamu situlah mau jadi apa orang yang melihatnya gitu. Kadang-kadang jadi bagus menurut kita belum tentu belum bagus betul oleh dan ini juga menjadi satu tantangan Ya. kalau ternyata Kak Dayat mampu untuk melakukan Ya. semua peran ya. Kecuali wanita. Terkadang bisa Bang. Sebetulnya itu pasti bisa kalau model-model Kak Dayat itu Kak. Itu ya. Karena dia punya karakter seperti ini kalau saya lihat. Dia tidak akan, misalnya kita suruh dia tidak akan mampu melakukan itu. Tapi kalau dia beri tugas seperti itu dia akan bisa. Ya asik sekali kayaknya ya gabung sama Kak Yos sama Kak Dayat ini ya. Nah kita kembali ke ini, apa namanya tematik yang kemarin yang dibangun apa? Antara voice over dan apa namanya Dunia teater. dunia teater Dunia gitu. Ya. Sebetulnya ini bukan sebuah pertentangan Kak, bukan banget, bahkan ini saling menguatkan gitu loh. Selaras ya. Selaras banget gitu loh. Jadi orang-orang teater punya tempat yang baru Ya. untuk mengeksplorasi diri dia gitu loh, di dunia pengisi suara ini, di voice over ini. Iya, iya. Dan ini momen ini pas untuk Palembang. Makanya saya bilang tadi, voice over sekarang mengguncang Palembang loh. Kita punya pekerjaan besar. 900 episode per bulan gitu loh. Gila ini Kak. Waduh. Kenapa teman-teman kita tidak bersiap? Jadi ini suatu kesempatan juga untuk Kak Dayat ya istilahnya untuk Iya, lebih gitu. mengembangkan dan juga menajamkan Lebih memperdalam lagi. memperdalam Yes. gitu ya. Dan orang-orang di luar situ banyak loh. Orang-orang teater banyak banget Nah, gitu loh. ini kan Palembang ya Kak Yos ya. Apalagi kalau hal-hal seperti itu kadang-kadang ya kita tahunya ibu kota sebagai pusat hiburan. Iya. Selalu saja istilahnya. Apakah kita juga talent-talent dari Palembang juga mumpuni Kak Yos? Wah, sangat mumpuni loh. Oke. Sebetulnya teater orang-orang talentanya sangat mumpuni. Aha. Persoalan cuma satu, kadang-kadang mereka itu kan Apa tuh? Tidak Tidak ada wadah. nggak Atau? juga loh, ada mereka wadah. Aha. Aduh, sombongnya sombong banget gitu, tinggi banget gitu loh. Oke. Sombong tidak tahu apa yang harus disombongkan gitu loh. Sebagian seperti itu. Tidak salah loh kalau ada orang hebat ya, orang hebat WA saya loh, tokoh teater, tidak perlu saya sebutkan, dia WA. Ya saya ikut voice ya, padahal dia itu lebih hebat dari saya loh. Jatuh harga diri nggak dia ngomong seperti itu? Enggak. Tidak enggak, loh. Tidak.
Yang jatuh harga diri itu teman-teman yang baru-baru itu. Sudah besar kepala ya. Kayak saya aku ikut FO ya. Masuklah gabung lagi. Banyak orang-orang sudah gabung seperti itu. Dan itu yang sebetulnya itu yang membuat kita suka gitu loh. Oke. Tidak harus diajak, ngomong aja kan. Tempatnya sudah ada, aturan mainnya jelas gitu kan. Ketika aturan mainnya tidak jelas, bolehlah. Ini jelas aturan mainnya gitu loh. Ada pelatihnya, ada latihannya, ada wadahnya, ada latihannya segala gitu loh. macam. Ya, Sudah ya. dikasih semua gitu loh. Kalau dia masih, waduh Palembang susah tidak bisa berkembang. Itu orang dulu yang ngomong seperti itu Kak. Berarti memang sempat juga ya Bang, dan saya juga sempat kepikiran seperti itu ke Palembang ini gimana nyarinya itu ya. Enggak banyak banget gitu. Makanya bagian pas kumpul. Pemerintah. Kenapa saya dukung pemerintah? Ya memang Monpera itu disiapkan loh. Silakan kamu latihan di situ. Pariwisata yang ngomong. Gedung kesenian. Saya kira-kira sudah ngomong. Tapi Silakan mungkin pakai untuk gedung kesenian. seperti kita Gadayat ya mungkin agak takut juga harus Iya, kemana. makanya Bang, gitu. harusnya kan ada penggerak, ada penggerak. Ayo kita adakan acara di sini. Tapi akhirnya muncullah. Sebut saja inisialnya Bang Yos. Ya, Inisialnya. makanya Minimal jadi alhamdulillah kan. pelopor kan, pelopor acara. Dari titik-titik kita sudah bangun teater ya. Dari titik-titik sudah bangun teater. Dari tempat sudah kita sediakan. Sekarang aku juga sekarang lagi berjuang. Film pertama sudah selesai kemarin. 5 hari 5 malam kemarin ya. Nah, ini sudah ngadep loh. Alhamdulillah. Sudah ngadep bla 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 bla. Ya kalau kita lemah Kak, hancur kita loh Kak. Waduh, saya nggak ada dana loh, saya mundur aku enggak gitu loh. Tetap ya dihajar. Kenapa? Jangan pikirkan dana dulu, walaupun memang perlu dana gitu loh. Orang Palembang ini kaya-kaya gitu loh. Betul, setuju. Jangan sampai saya bilang, saya datang ini loh Kak, saya ngomong, saya ini silaturahim, menyampaikan gagasan dan ide gitu loh. Tinggal bagaimana memasak dan mengolahnya gitu ya. Pertama itu. Tapi yang terpenting, saya tidak mengharapkan Bapak harus mensponsor atau mendanai gitu loh. Jangan sampai kaget ketika orang yang tidak sangka-sangka yang mendanainya gitu loh. Loh, ngapa tidak? Biasanya kan Palembang ini kayak gini loh Kak. Iya. Ngapa udah ngomong dari? Ngapa tidak ngomong dari kemarin, Sep? Gitu loh. Bisa sama. Iya, karakter paling itu. Ngapa tidak ngomong dari kemarin? Mentau ya, Kan mentau. Pak ini. Dulu kalau- Padahal kita bla 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 gitu. Karena kan kurang yakin Bang. Setelah jadi Bla baru. bla 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 gitu loh kan. Kalau Katong tuh melok menang. Nah, tapi karakter itu kita sesuaikan saja. Aku datang sudah sampaikan gitu loh. Jangan sampai nanti ketika ada yang menelpon kamu, lah tidak tahu ya saya tidak ngabari. Nah ini aku sudah ngomong gitu loh jadi sekarang kan. Amadai. Madai kira-kira seperti itu kan. Nah bahasa paling seperti itu. Jadi artinya gini loh Kak. Iya. Sebagai apa namanya? Katakanlah seniman lah, seniman film, seniman teater, kita nggak boleh mundur dengan hal-hal yang seperti itu. Kalau aku enggak lah. Tapi mungkin karena kita ada istilah nak disuapinian. Nak dihawoi dulu baru Nak bergerak. dihawoi. Kumang-umang. Kumang-umang. Iya. Tidak mau cari tahu. Ya. Bisa jadi seperti itu juga ya. Jadi Dayat ya Dayat lah. Kata-kata Dayat yang masuk terjun ke dalam dunia. Ini macam-macam karakter gitu loh. Iya. Ada orang yang nggak suka sama kamu, Jet. Pasti. Kenal juga enggak tapi nggak suka dia gitu loh. Kesel ya dia. Kesel. Udah ini minta alamnya ini gitu. Kira-kira seperti itu kan. Oh yang nggak senang sama Yosep banyak loh. Kak. Banyak betul. Tapi apa kita harus mundur? Enggak, Tidak harus mundur gitu loh. Termasuk yang lagi nonton podcast ini Bang. Udah. Ih, sok cantik. Pusing ai. Ya artinya gini, saya terima kasih kepada RRI program Oke, 1 gitu. iya. Paling tidak dibuat tempat bagaimana kita membina teater. Kurang apa lagi RRI itu? Betul. Nih, Ini pun Yosep, sebagai wadah sebenarnya. Ini wadah kamu untuk berbicara tentang teater. Bawalah dan ajaklah gitu loh. Dan realisasi setelah obrolan ini ada kegiatan yang lebih menajamkan lagi, ya, mengasah lagi. memunculkan talent-talent yang ada di Palembang. Waduh, kita obrolan kita Pelopornya siapa ini? Bang Yos. sebut saja, ini sebut Iya. inisial, jangan sebut nama. BY. Inisialnya BY. Bang Yos. BY. Bang Yos. Inisialnya Bang Yos. BY. Oke Bang Yos, ini sama Bang Dayat kita udah di penghujung kebersamaan ini ya. Nggak berasa ya. Wah ya Allah, ini agak lewat-lewat dikit ya pendengar. Oke, sebagai penutup, kita nanti jumpa lagi kan pekan depan. Kira-kira ngobrolin teater juga. Nah, kira-kira dari hal ini, tentunya untuk Kota Palembang tercinta, pasti ada harapan-harapan juga. Kita mulai dari Bang Dayat dulu lah. Kira-kira ini gimana ini Bang Dayat? Kira-kira potensinya ke depan seperti apa? Kalau harapan yang pasti selain yang proyek kemarin ada lagi proyek-proyek lain
Akan menjadi berkelanjutan ya. Iya, berkelanjutan. Lebih banyak lagi dari pihak dari luar Palembang yang mau kerjasama dengan Palembang, pemerintah kota Palembang ya. Pengen juga ya, mungkin bukan hanya di Jawa saja, di Palembang pun termasuk kalau ada teater, wah kita ke Palembang aja, itu pusat teater juga, pengennya kayak gitu ya. Karena kan setelah ketemu kemarin kan kita ndak kekurangan talent. Banyak sekali ya. Oke, kalau dari Bang Yos? Saya ke tema awal gitu loh. Ini ada proyek besar. Betul. Bukan proyek main-main gitu loh. Dan belum pernah terjadi seumur saya gitu loh. Memegang proyek 900 episode per bulan gitu loh. Yang harus diselesaikan gitu loh. Dan ini bukan punya Yosep gitu loh, bukan punya Yos gitu. Ini punya orang-orang teater Palembang. Ayo kita gabung, kita selesaikan proyek ini. Gitu loh. Tanpa terasa kita juga mengharumkan ya. Iya. Ya, oke. Saya kira itu yang terpenting. Ya, berlanjut ke proyek-proyek yang selanjutnya gitu. Amin. Oke, Bang Yos, Bang Dayat, terima kasih banyak malam hari ini sudah hadir bersama saya, menemani saya ya untuk obrolan komunitas yang pastinya nanti minggu depan kita akan jumpa lagi ya Bang Yos ya. Siap. Untuk menemani Anda juga sama Bang Dayat ini kita bincang-bincang lagi teater yang lebih dalam lagi. Ternyata semakin didalami saya juga semakin penasaran, saya bisa gabung Bang Yos. Siap. Syarat sedikit cantik. Wis. Ini kurang cantik Bang Yos. Aku senang orang-orang cantik masalahnya. Saya harus dandan ini. Kita berdua sudah langsung jadi anggota tetap Bang. Betul. Iya, siap, sampai ada yang ngomong, Aris, untung lo laki. Kalau jadi perempuan jelek banget itu. Itu statement yang paling jujur. Oke, baik pendengar, kita cukupkan dulu kebersamaan kita untuk obrolan komunitas di kesempatan malam hari ini. Kita akan segera saya ajak Anda untuk menuju Pro 1 RRI Jakarta, di mana nanti kita akan ikuti kembali Ruang Rindu Berjaringan. Sekali lagi terima kasih dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti dan dengarkan obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.